Oke, halo semua, balik lagi ke channel Hobi Kantor. Dan kali ini di depan saya sudah ada sebuah kit Tamiya bernama God Burning Sun. Dan kit ini dibawain MA Chassis ya, atau berada di bawah seri MA Chassis dengan aksen bawaan berwarna kuning. Jadi kita akan dapat roller, terus gearbox, sama nanti rim belakangnya itu yang berwarna kuning. Serta kita juga dapat ban dan velg berukuran large. Dan kira-kira isinya apa aja, langsung aja kita cek. Sebentar, saya benerin dulu. Oke, yang pertama kita akan dapat velg large dan sebuah bodi berwarna hijau. Ini yang di thumbnail tadi ya. Jadi menurut saya ini kayak kodok, perpaduan kodok dan tank berwarna hijau. Terus kita juga dapat ini baut roller, terus ini ada gear set yang berukuran 4:1, atau kalau di single shaft itu setara dengan biru hijau. Nah, ini untuk shaft rodanya. Tapi kok kayaknya agak miring ya, agak nggak center. Nanti kita coba. Oke, ini gearboxnya berwarna kuning. Terus kita juga dapat ban soft berukuran large. Dan yang terakhir adalah chassis atau chassis berwarna hitam dengan seri MA. Oke, untuk yang lainnya ini pelumas, terus ada buku petunjuk serta stiker, nanti kita sampingin aja dan langsung aja kita langsung lanjut ke perakitan. Nah, oke, untuk perakitan kali ini kita mau coba pakai ban medium 5 spoke ya, yang warna kuning dengan ban super hard. Ini biar match saja sama aksen yang ada di God Burning Sun ini, karena warnanya kuning, roller, terus gearbox, penutup baterai, sampai rim belakang atau rear skidnya itu tuh warna kuning semua. Jadi kita mau coba pakai ban medium yang ini 5 spoke ya. Jadi nanti kita coba tampilannya seperti apa kalau match semuanya warna kuning. Karena untuk bannya ini itu ban large warna putih, jadi kok kayaknya agak kurang ya, agak kurang pas karena beda sendiri. Jadi nanti kita coba kira-kira cocok apa enggak. Nah, oke, kita pasang gearnya dulu yang di bagian belakang. Setelah kita masang bushing, dan jangan lupa kalau 5 spoke ini dia punya ukuran yang berbeda di bagian velgnya. Jadi yang belakang tuh tapaknya lebih lebar, atau ada sumbunya yang di dalam itu, bagian dalam lebih ada tonjolan sedikit, jadi lebih lebar. Terus kita lanjut pasang terminal. Terminalnya ini ditaruh di bagian yang sesuai sama petunjuknya ya. Jadi nanti tinggal ngepasin aja. Oke, saya sebenarnya salah naruh ya. Jadi yang ada bagian flatnya, yang ada bagian kayak flat atau datar di bagian bawah itu ditaruh di depan, karena itu nanti letaknya ini kuningannya motor atau dinamo, jadi biar bisa nempel sama bagian itu. Oke, kita kasih pengunci terminal dulu di bagian belakang kuningan terminalnya. Oke, ini untuk motornya jika sudah dipasang bagian gear, waktunya kita melengkapi dengan pinion. Untuk MA chassis ini sebenarnya kita dapat penahan atau penekan pinion yang ada di bagian runner itu tadi, bentuknya kayak mangkok itu, nanti itu buat masang bagian pinion. Dan sekilas info, karena kita sebelumnya udah pernah ngerakit ini ya, ngerakit MA chassis, jadi mungkin kurang lebih akan sama. Jadi saya akan
ngasih informasi tentang cut burning sun ini sembari kita ngerakit bareng-bareng ya. Jadi kalau saya baca ini sering kelewat sih informasinya. Jadi cut burning sun ini tuh bukan hasil dari desainer Tamiya yang internal, tapi hasil bikinan dari Hiroyuki Take. Jadi dia itu adalah kreator dari Shaman King, yaitu Hiroyuki Take adalah mangaka terkenal di balik seri Shaman King. Jadi Take ini dipercaya buat ngerjain manga Hyper Dash Yankuro yang merupakan sequel atau remake dari seri yang original. Dan dia ngasih sentuhan yang lebih agresif dan modern, tapi pengen tetap menghargai atau membawa kesan tank dari Tamiya miliknya Pankuro yang sebelumnya namanya Burning Sun. Jadi yang Burning Sun ini kita bisa dapat di MS ya kalau di mainan Tamiya. Terus untuk settingan yang dihadirkan di MA ini diharapkan ini punya top speed tinggi. Jadi itulah kenapa dibawain sama Banlart ya. Banlart sama Veloclart sama Bansoft itu biar langkahnya lebih panjang dan gigit di track, jadi punya top speed yang tinggi. Terus dia juga punya ground clearance yang tinggi karena Tamiya jadi tinggi, jadi bakal lebih mudah untuk ngelewatin slope atau tabletop yang agak curam. Jadi kalau dia pas turun dia nggak bakal bagian sasisnya itu nggak bakal nyentuh duluan karena bannya akan kena duluan sama track. Jadi keunggulan Tamiya yang punya ban besar ini itu bisa capai kecepatan yang maksimal lebih cepat. Jadi kalau ada trek lurusan itu cepat banget. Nah tapi karena ban gede itu hitungannya berat ya dan sulit diputar atau berat diputar, jadi gearnya yang dibawakan adalah 4:1 atau yang torsi. Ini biar dapat daya dorong yang lebih gede ketimbang gear yang super speed. Nah, gear ini juga ini ya, jadi penyeimbang. Jadi karena ban gede itu ngasih top speed, terus gear 4:1 itu ngasih torsi. Jadi hasilnya harapannya mobil ini nggak lemot ketika masuk ke tanjakan, tapi punya dan juga tetap bisa lari ketika ketemu trek lurus. Nah, ini yang perlu dicoba ya. Jadi karena hitungannya ban gede itu berat, terus mobilnya juga bakal lebih berat, itu harusnya kan ngasih efek ke baterai bakal cepat habis sama mesin cepat panas. Tapi karena menggunakan gear yang 4:1, jadi dia karena ngasih torsi nggak muter lebih cepat kayak gear super speed, jadi mesinnya juga akan terjaga nggak cepat panas dan tentunya baterai lebih awet karena kerjanya nggak bakal lebih berat. Tapi lagi-lagi ini masih teori ya, jadi saya ngasih hitungan atau bikin hitungan kira-kira dari ChatGPT. Dan nanti bisa dicoba sendiri sama teman-teman. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini kalau kita pakai ban medium warna kuning. Sepertinya agak kurang ya, karena nggak bisa sesuai sama gambar yang ada di bungkusnya atau di boxnya. Kita coba ini aja deh, pakai ban gede. Ini kebetulan sudah saya balance, tinggal dipasang aja. Nanti kalau misalnya larinya nggak enak ya kita tinggal switch saja ke ban yang medium, karena kebetulan track di kantor ini lagi ada turunan tajam, jadi nanti bisa kita coba cek apakah benar nih teorinya kalau misalnya ban gede itu bisa stabil ketika ketemu turunan yang tajam. Oke, jika sudah masang ban, kita lanjut ke pemasangan rem belakang. Ini saya coba pasang sesuai gambar di ini ya, sesuai bawaannya semua. Jadi saya pasang semua termasuk rear skidnya atau rem belakang. Biasanya sih kalau MA atau AR yang punya bagian rear skid ini itu nggak saya pakai. Oh ya, untuk roller kita dapat ini ya, low friction roller.
pukulan 13 ini nanti kita pasang sejajar aja di bagian belakang atau di bagian terluar dari chassis biar ini dia lebih stabil ketika ketemu tikungan. Jadi ada dua penempatan ya. Kalau di bagian belakang itu akan ketemu sama tikungan, atau ketika masuk ke tikungan terus dia mau keluar nih mobilnya, dia bakal tertahan. Jadi berfungsi untuk menahan atau memberikan friksi ke Tamiya kita. Tapi kalau misalnya kita taruh depan, karena jangkauannya bakal lebih sempit, dia akan memberikan kecepatan. Jadi ya saya belum mencoba lebih detail atau ngerakuin tes yang lebih detail mana sih yang lebih enak kalau dipasang depan atau belakang, terus hasilnya seperti apa itu saya belum coba. Tapi nanti mungkin saya coba tunjukin aja ya. Karena penempatan kayak gini sebenarnya biasanya kalau main di track, kayaknya nggak enak di belakang, saya pindah ke depan. Jadi nyoba-nyoba aja tanpa tahu alasannya. Jadi nanti kita kalau ada waktu kita coba deh. Nanti kita bikin riset kecil-kecilan penempatan roller di sisi terluar itu kira-kira dampaknya bakal sesignifikan apa sih, itu nanti kita bakal coba. Oke, kita lengkapin bagian roller terakhir di bagian depan. Ini kebetulan tinggal ngikutin ini aja ya, ngikutin chassisnya aja. Ini udah sedikit miring, jadi kurang lebih sudah memiliki derajat. Jadi tanpa bengkokin bagian baut. Langsung aja kita coba run test. Oke, kita coba di A dulu. Cepet ya emang ya. Nah ini tadi ketika turun dari tanjakan atau tabletop yang sedikit curam ini emang enak. Di C ini aman. Coba kita mungkin pindah lagi di lane yang lain. Apakah hasilnya bakal lebih enak atau pelontang? Kita coba di B ya. Biasanya di track B ini agak momok ya, karena kita bakal ketemu IC ketika kecepatannya udah lumayan tinggi. Nah oke, karena Tamiya-nya udah oke ya, udah enak buat ngelewatin IC juga, dan larinya juga cukup oke. Nanti kita mungkin coba di settingan track lain, apakah Tamiya ini dengan ban gede ya, itu larinya juga cukup enak. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.